kita akan mengulas tentang konsep dan contoh soal statistik inferensial bagian kedua, yaitu tentang variabel acak diskrit dan distribusi peluang. Nah, adik-adik, untuk membantu kita dalam memahami konsep variabel acak diskrit, mari kita simak kasus berikut ini. Sebuah dadu bersisi 6 dilempar sekali. Berapakah peluang munculnya mata dadu 3? Nah, kasus seperti ini pastinya sudah sering sekali kalian temui di saat kalian mulai belajar tentang konsep peluang di SMP ya. Nah, sekarang di sini dadu yang dimaksud tentunya dadu yang sempurna ya bentuknya kubus, jadi nggak ada cacat gitu ya. Dan sisinya ada 6. Di sini pertanyaannya, berapa peluang munculnya mata dadu 3? Nah, adik-adik, sebuah dadu yang bersisi 6, kalau dilempar sekali, kejadian yang mungkin muncul itu ada 6 kemungkinan ya adik-adik. Jadi bisa dadunya yang muncul mata dadu 1, bisa mata dadu 2, dan bisa juga yang muncul adalah mata dadu 6. Karena ada 6 kejadian yang mungkin muncul, dan di sini pertanyaannya muncul mata dadu 3, peluangnya berapa? Mata dadu 3 ada 1 kejadian ya, dan total kejadian yang mungkin adalah 6 kejadian. Sehingga peluang kejadian munculnya mata dadu 3 itu adalah 1 per total seluruh kejadian yang mungkin muncul. Jadi 1 per 6. Nah, ini kan konsep peluang yang kita sudah pernah pelajari di jenjang yang sebelumnya ya. Nah, sekarang disuruh tunjukkan distribusi peluang untuk semua kejadian yang mungkin terjadi dari pelemparan sebuah dadu sekali. Jadi kita di sini harus menunjukkan distribusi peluang untuk semua kejadian yang mungkin terjadi. Saat menunjukkan distribusi peluang, di sini kita bisa membuat semacam tabel ya. Lalu kita isikan ya semua kemungkinan mata dadu yang muncul, yaitu 1, 2, 3, mata dadu 4, mata dadu 5, dan mata dadu 6. Lalu peluangnya kita tuliskan di sini ya. Jadi untuk mata dadu 1 berarti peluangnya sama saja dengan peluang mata dadu 3 ya. Jadi 1 per 6. Mata dadu 2 berarti peluangnya juga sama, yaitu 1 per 6. Mata dadu 3 1 per 6 tadi ya. Mata dadu 4 1 per 6. Mata dadu 5 1 per 6. Mata dadu 6 peluang munculnya adalah 1 per 6. Nah, adik-adik, di sini kita lihat kalau peluangnya ini semuanya dijumlahin ya. Hasilnya 6 per 6 kan ya adik-adik, alias 1. Nah, adik-adik di sini sudah menjawab ya pertanyaan ini ya. Nah, selanjutnya adik-adik kalau kita lihat lebih lanjut, kejadian munculnya mata dadu pada pelemparan sebuah dadu 1 kali ini kita bisa misalkan sebagai sebuah variabel kan ya, yaitu variabel X. Jadi X ini adalah kejadian munculnya mata dadu pada pelemparan sebuah dadu 1 kali, di mana ya range dari X atau daerah hasil dari X ya, itu adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 ya. Nah, adik-adik, jadi kejadian yang nanti akan muncul itu kejadiannya kan acak ya. Bisa 1 atau 2 atau 3 atau 4 atau 5 atau 6 yang muncul dari pelemparan sebuah dadu 1 kali. Sehingga X di sini merupakan sebuah variabel acak. Nah, adik-adik, kita di sini lihat ya pengertian dari variabel dulu nih. Jadi, variabel akar katanya itu dari vary dengan able ya. Jadi variabel itu adalah nilai yang bisa diubah dan selalu berubah ya, variabel, sehingga memengaruhi hasil penelitian. Sedangkan variabel acak diskrit atau discrete random variable adalah variabel acak yang diperoleh melalui suatu proses pencacahan. Jadi kayak yang tadi adik-adik ya, yang variabel acak X tadi, setiap anggotanya itu diperoleh melalui suatu proses pencacahan. Sehingga variabel acak X tadi itu termasuk variabel acak diskrit. Nah, variabel acak diskrit berupa bilangan bulat, ya lebih tepatnya bilangan cacah ya adik-adik ya. Kalau bilangan cacah itu dimulai dari
0 ya, jadi 0, kemudian seterusnya 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya adik-adik. Nah, adik-adik di sini kita lihat pengertian dari distribusi peluang. Tadi di awal kita sempat lihat gimana caranya menunjukkan distribusi peluang. Distribusi peluang diskrit adalah sebaran peluang terjadinya setiap nilai variabel acak diskrit. Dan biasanya notasi yang dipakai seperti ini adik-adik ya, yaitu fx sama dengan P dalam kurung X besar sama dengan X kecil tutup kurung nih. Fungsi fx adalah fungsi peluang atau distribusi peluang dari suatu peubah acak diskrit dengan syarat yang pertama, X ini ya harus lebih besar atau sama dengan 0, di mana X-nya bilangan bulat. Jadi X ini merupakan bilangan cacah ya yang diisikan ke dalam fungsi peluangnya. Kemudian sigma fx itu sama dengan 1. Jadi maksudnya kayak tadi ya, kejadian munculnya mata dadu pada pelemparan sebuah dadu 1 kali. Itu contohnya. Jadi kalau peluangnya semua ditambahin 1/6, tambah 1/6 ya, tambah 1/6, tambah 1/6, tambah 1/6, tambah 1/6, ini ya, itu hasilnya harus 1. Ya, jadi kalau kalian ditunjukin sebuah distribusi peluang, ya udah pasti itu kalau di total atau di jumlah ya, peluangnya seluruhnya adalah 1. Nah, adik-adik di sini kita akan lihat beberapa contoh ya. Di sini X adalah suatu variabel acak dengan range dari X itu adalah 0, ya, 1, dan 2. Diketahui bahwa P dalam kurung X sama dengan 0 sama dengan 0,5. Jadi maksudnya peluang munculnya X sama dengan 0. Jadi tadi kan notasinya kan kayak gini adik-adik ya. X besar sama dengan X kecil ya. Nah, jadi Px besar sama dengan X kecil. Jadi X besar ini merupakan variabel acaknya. Ya, variabel acaknya ini berisi beberapa X kecil, yaitu bisa 0, bisa 1, dan bisa 2. Jadi 0, 1, dan 2 ini sebagai X kecilnya adik-adik ya, yang bisa dimasukkan ke dalam fungsi peluang P dalam kurung X besar sama dengan X kecil. Jadi kalau di sini P dalam kurung X besar sama dengan 0, berarti maksudnya peluang kalau variabel acak yang muncul atau X besar yang muncul itu adalah 0. Peluangnya adalah 0,5. Kemudian diketahui juga P dalam kurung X besar sama dengan 1 itu sama dengan 0,3. Nah, jadi ini soalnya ya adik-adik. Pertanyaannya, tentukan P dalam kurung X besar sama dengan 2. Ini yang pertama ya. Jadi di sini kalau ini terlalu abstrak, mungkin kita bisa anggap kayak gini ya adik-adik. Jadi kayak ada sebuah kotak gitu ya. Di dalam kotak ini ada kayak angka yang bisa kita lihat gitu ya. Jadi setiap kali kita lihat yang muncul adalah satu angka. Angkanya antara 0, 1, dan 2 ya. Nah, adik-adik tadi kita sudah belajar konsep bahwa sigma fx sama dengan 1. Ini apa ya maksudnya adik-adik? Maksudnya, di sini kan X kecil yang mungkin adalah 0, 1, atau 2 kan ya. Jadi, Px sama dengan 0 ditambah Px sama dengan 1 ditambah Px sama dengan 2 itu nilainya adalah 1. Nah, kita tahu bahwa Px sama dengan 0 itu adalah 0,5 kan ya, 0,5. Kemudian Px sama dengan 1 itu adalah 0,3. Yang belum diketahui adalah Px sama dengan 2. Nah, jadi kita akan mencari nilainya Px sama dengan 2. Kita tinggal kerjain terus kita pindahin ke ruas kanan gitu ya. Jadi 0,5 tambah 0,3, 0,8. Kemudian 0,8 ini kita pindahin ke sebelah kanan, jadi Px sama dengan 2 sama dengan 1. Ini kalau pindah jadi negatif ya, dikurang 0,8. Sehingga peluang X sama dengan 2 adalah 1 kurang 0,8 alias 0,2. Nah, adik-adik inilah peluang
X sama dengan 2, atau peluang angka yang muncul dari kotak ini yang kita lihat itu adalah 2, peluangnya 0,2. Nah, adik-adik, cara lain ya dengan menggunakan konsep ini juga kita bisa buat kayak gini ya. Jadi peluang X yang muncul sama dengan 2 adalah 1 dikurang ini ya, 0,5 ditambahin dengan 0,3. Gitu. Jadi 1 dikurang 0,8. Hasilnya adalah 0,2. Jadi ini sudah terjawab ya adik-adik. Pertanyaan selanjutnya adalah PX sama dengan 3. Nah, kalau pertanyaannya PX sama dengan 3 artinya berapa peluang X yang muncul atau angka yang muncul saat kita lihat itu adalah 3. Nah, untuk menjawab kita harus lihat lagi nih range dari X-nya ya. Jadi range dari X itu hanyalah 0, 1, dan 2. Artinya kalau ditanya peluang yang muncul adalah angka 3, peluangnya itu nggak ada adik-adik ya. Tidak mungkin akan muncul angka 3. Sehingga peluangnya kita bisa tuliskan nilainya adalah 0. Alias sebuah ketidakmungkinan ya adik-adik. Oke, jadi ini mudah banget kan ya adik-adik ya. Kita tinggal menggunakan konsep yang sudah kita pernah pelajari sebelumnya. Cuman di sini yang baru adalah mungkin notasinya ya, yang baru buat kalian. Nah, sekarang kita lihat contoh berikut ya adik-adik. Y di sini adalah variabel acak yang diperoleh dengan menjumlahkan mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu sekali. Jadi misalnya kayak gambar ini ya adik-adik. Jadi ada 2 dadu terus dilempar. Y itu adalah variabel acak yang diperoleh dengan cara ini mata dadu yang muncul di atas dijumlahin. Kalau kayak gini nih, mata dadu yang ini kan yang di atas 1. Mata dadu yang kedua yang di atasnya ini 2. Jadi 1 ditambah 2 gitu. Ya. Jadi 3. Nah, itulah maksudnya menjumlahkan mata dadu yang muncul pada pelemparan 2 buah dadu sekali. Di sini kita disuruh tunjukkan distribusi peluang dari Y. Nah, tentunya adik-adik sebelum kita menunjukkan distribusi peluang dari Y, kita harus tahu kan ya, peluang dari setiap Y kecilnya kan ya. Jadi di sini kan notasi yang akan kita pakai P Y besar sama dengan Y kecil kan ya. Jadi kita harus tahu setiap Y kecilnya ini apa nih ya, atau range dari Y besar ini apa ya. Tentunya range dari Y itu pasti dimulai dari 2. Karena kalau ada 2 dadu, minimal angka mata dadu yang muncul itu adalah 1 dan 1 kan ya. Jadi dadu pertama muncul mata dadu 1, dadu kedua muncul mata dadu 1. Jadi kalau ditambahin mata dadunya totalnya 2 gitu ya. Jadi kalau mata dadunya berubah nih, misalkan mata dadu keduanya jadi 2, jadi 3 kan ya. Di totalnya kan ya. Jadi dan seterusnya. Sampai berapa tuh maksimalnya? Sampai 12 kan ya adik-adik. 7, 8, 9, 10, 11, 12 nih. Ini range-nya dari Y. 12 diperoleh dengan kalau angka yang muncul mata dadu 6 dan mata dadu 6. Pada kedua dadu itu kan kalau ditambahin jadi 12. Nah, di sini kakak buat dalam Excel aja ya. Jadi di sini saya buat tabel ya. Karena ada 2 buah dadu bersisi 6 nih ya. Jadi saya susun sebagai baris dan kolom. Kemudian kalau dijumlahin ya, kalau ini ditambahin jadi kan 2 kan ya. Kemudian 2 tambah 1, 3 kan ya. Jadi hasilnya saya tulis di kotak yang putih ini nih. 3 ditambah 1, 4. 4 tambah 1, 5 ya. Ini bisa di drag aja. Ini juga sama kan ya, 1 ditambah 2. Hasilnya di sini 3. 1 tambah 3, 4 ya. Ini bisa kita drag aja. Kemudian ini 2 tambah 2, 4. Dan seterusnya. Nah adik-adik, inilah semua kejadian yang mungkin muncul ya. Semua kejadian Y yang mungkin muncul. Nah adik-adik di sini saya kasih warna berbeda untuk saya susun di sini adik-adik. Jadi kalau yang jumlahnya 2 itu ada 1 frekuensinya ya. Kemudian yang berjumlah 3, ini yang biru ini, ada sebanyak 2 ya, yaitu mata dadu 2 dan 1 atau mata dadu 1 dan 2. Ini ya. 2 ini maksudnya mungkin ada 2 kejadian yang jumlah mata dadunya itu adalah 3. Jadi bisa dadu pertama yang mata dadu yang muncul 2, kemudian dadu keduanya muncul mata dadu 1 gitu ya. Jadi kalau ditambahin 3, atau bisa juga mata dadu pertamanya
yang adalah 1, mata dadu keduanya yang adalah 2. Sehingga hasilnya kalau dijumlahkan 3, jadi ada 2 kejadian nih. Kemudian untuk yang jumlahnya 4 ada 3 kejadian. Yang jumlahnya 5 ada 4 kejadian. Yang jumlahnya 6 ini ya ada 5. Yang jumlahnya 7 ada 6. Yang jumlahnya 8 ini ada 5 ya. Yang jumlahnya 9 ini ada 4. Yang jumlahnya 10 ada 3. Yang jumlahnya 11 2. Yang jumlahnya 12 1. Jadi totalnya 36. Udah bener ya adik-adik, karena kan 6 kali 6, jadi totalnya 36. Nah adik-adik, pada kasus ini peluang dari setiap kejadian itu bervariasi ya. Jadi ini nggak sama dengan kasus yang di awal tadi ya, yang 1/6 tadi. Jadi sama semua kan ya. Kalau yang ini peluangnya bervariasi tergantung frekuensinya adik-adik. Jadi semakin banyak frekuensi kejadian dari Y, maka peluangnya tentunya akan semakin besar untuk dia muncul gitu ya. Sekarang kita akan cari nih peluangnya. Caranya adalah peluang kejadian Y itu dibagi dengan total dari seluruh kejadian yang mungkin. Jadi di sini kalau Y kecilnya 2, maka peluangnya adalah 1/36. Demikian juga dengan yang Y sama dengan 3. Jadi kalau Y sama dengan 3, maka peluangnya adalah 2/36. Ini bentuk sederhananya ya adik-adik ya, 1/18. Kemudian untuk Y sama dengan 4, peluangnya adalah 3/36. Sekali lagi ini bentuk sederhana dari 3/36 ya, 1/12. Kemudian untuk Y sama dengan 5, peluangnya adalah 4/36. Untuk Y sama dengan 6, peluangnya 5/36. Untuk Y sama dengan 7, peluangnya adalah 6/36. Untuk Y sama dengan 8, peluangnya adalah 5/36. Y sama dengan 9, peluangnya 4/36. Y sama dengan 10, peluangnya 3/36. Y sama dengan 11, peluangnya 2/36. Y sama dengan 12, peluangnya adalah 1/36. Nah adik-adik, hasil dari seluruh peluang yang ada itu harus 1 ya. Jadi ini sudah benar semuanya. Nah seluruh peluang ini kita masukkan dalam tabel distribusi ya adik-adik. Oke. Tadi di sini kalau Y sama dengan 2, peluangnya 1/36, ini 2/36, ini 3/36, 4/36, Y sama dengan 6, 5/36, dan paling tinggi tadi Y sama dengan 7 ya, 6/36. Kemudian dia menurun di Y sama dengan 8 dan seterusnya. Dan kalau di total hasilnya adalah 36/36 alias 1. Nah adik-adik, sebenarnya untuk menunjukkan distribusi peluang dari sebuah variabel acak, selain dengan tabel, kita bisa juga menyajikannya dalam bentuk diagram ataupun grafik. Nah di sini saya mau tunjukkan dalam bentuk lain ya selain tabel, yaitu dengan bentuk diagram batang nih adik-adik. Jadi Y di sini saya masukkan sebagai absis, kemudian peluangnya ini ya P Y besar sama dengan Y kecil saya masukkan sebagai ordinat. Jadi seperti ini. Tentunya dalam diagram lebih mudah dilihat ya adik-adik. Jadi ini Y kecilnya semuanya 2-12 dan ini peluang kejadiannya ya. Dan ternyata distribusi peluangnya dari variabel acak Y ini bentuknya ternyata simetris ya adik-adik. Oke, jadi seperti itu cara membuat distribusi peluang dari sebuah kejadian. Kalau kita belajar tentang distribusi peluang, pastinya kita juga harus memahami yang namanya peluang kumulatif diskrit. Apa ya yang dimaksud dengan peluang kumulatif diskrit? Jadi, peluang variabel acak X yang kurang dari atau sama dengan suatu nilai X dinamakan peluang kumulatif dan ditulis seperti ini nih. Ini contohnya aja adik-adik ya, jadi bisa juga lebih dari sama dengan ya, atau nggak pakai sama dengan.
Ya, semuanya itu peluang kumulatif kalau dia pakai tanda ketersamaan. Jadi, misalnya X sama dengan C merupakan salah satu nilai variabel acak diskrit X, maka P X besar kurang dari sama dengan C, jadi sekali lagi ini salah satu contohnya peluang kumulatif, itu sama dengan P X besar sama dengan 0 ditambah P X besar sama dengan 1 ditambah P X besar sama dengan 2 ditambah dan seterusnya sampai dengan ditambahin sampai P dalam kurung X sama dengan C. Nah, itulah yang dimaksud dengan peluang kumulatif diskrit ya. Diskritnya karena dia mulai dari 0 dan ini cacah semua ya. Gitu. Ini contohnya kayak gini adik-adik. Z di sini adalah suatu variabel acak yang menyatakan banyaknya angka pada pelemparan 3 keping koin sebanyak 1 kali. Gambarlah distribusi peluangnya dan tentukan nilai PZ besar kurang dari sama dengan 1, PZ besar kurang dari sama dengan 2, dan PZ besar lebih dari sama dengan 1. Ini dibacanya lebih dari karena dari sudut pandangnya Z ya. Jadi Z besar lebih dari sama dengan 1, kurang dari sama dengan 3. Nah, adik-adik di sini kita tentukan dulu ya yang menjadi range dari variabel Z. Nah, adik-adik kalau ada 3 keping koin atau uang logam ya dilempar sebanyak 1 kali, maka banyaknya angka yang mungkin muncul itu ada 4 kemungkinan adik-adik ya. Apa aja tuh? Yang pertama bisa aja angkanya nggak ada sama sekali. Jadi kan kalau sebuah keping gini kan ada 2 kemungkinan ya, bisa angka, yang satunya bisa gambar ya adik-adik. Ini umumnya kan kayak gitu ya kalau koin. Jadi kalau ada 3 keping koin, kemungkinan pertama 3-tiganya gambar ya kan? Jadi gambar, gambar, gambar gitu ya. Angkanya nggak ada alias banyaknya angka adalah 0. Atau bisa saja ada 1 angka. Dari 3 keping ini ada 1 angka ya. Atau bisa saja ada 2 angka dan 1 gambar. Atau bisa saja 3-tiganya adalah angka. Ya, jadi di sini 3. Nah, itulah maksudnya tadi 4 kemungkinan yang mungkin, yaitu bisa angkanya 0, 1, atau 2, atau ada 3 angka. Dari suatu pelemparan 3 keping koin sebanyak 1 kali. Jadi di sini tabel distribusi peluangnya kayak gini ya adik-adik ya. Z, dan Z kecil yaitu 0, 1, 2, atau 3 ya. Kemudian ini peluangnya. Nah, peluangnya kenapa di sini per 8 semua? Karena seluruh kejadian yang mungkin ada 8 kejadian. Adik-adik sudah pernah belajar ini di materi peluang SMP ya. Kenapa total kejadian adalah 8? Karena kalau koin kan ada 2 ya. Ada 2 sisi yaitu angka dan gambar. Kemudian karena di sini ada 3 keping koin berarti 2 pangkat 3 kan ya. 2 pangkat 3 adalah 8. Jadi pembilangnya ini kita isi dengan banyaknya kejadian untuk setiap Z. Nah, adik-adik di sini bisa menggunakan pohon permutasi ya kayak biasa. Jadi angka, gambar gitu ya. Ini koin pertama ya, kemudian kita cabangin gitu. Angka gambar gitu ya. Ini sebagai koin kedua. Angka gambar. Oke, kan seperti ini ya biasanya. Jadi bisa aja semuanya angka, atau bisa ada 2 angka dan 1 gambar ya. Koin ketiga yang gambar gitu. Atau bisa angka gambar angka, atau bisa angka gambar-gambar, atau bisa gambar angka-angka, atau bisa gambar angka gambar, gambar-gambar angka, atau gambar 3-tiganya. Nah, adik-adik, jadi di sini yang angkanya nggak ada sama sekali itu ada 1 kejadian. Ini ya adik-adik. Jadi peluangnya adalah 1/8. Saya kasih tanda ya, ini 0. Maksudnya 0 angka. Nah, untuk yang angkanya ada sebanyak 1, yaitu ini gambar-gambar angka, gambar angka gambar, dengan angka gambar-gambar ya. Jadi ada 3 kejadian. Jadi peluangnya adalah 3/8.
Kemudian untuk yang angkanya ada sebanyak 2, yaitu ada angka-angka gambar, angka gambar angka, gambar angka-angka. Jadi ada 3 kejadian juga ya. Peluangnya adalah 3/8. Untuk yang tiga-tiganya angka, kita lihat di sini ya, ada angka, ada sebanyak 1 kejadian. Jadi peluangnya adalah 1/8. Nah, ini kalau ditambahin ya semuanya ini harus 1 ya. Ini kalau ditambahin 8/8 kan ya. Sebenarnya ada cara lain adik-adik selain menggunakan pohon permutasi, khusus untuk koin ini ya. Kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Apalagi kalau dia banyak ya, kalau ada 4 keping koin atau 5 keping koin ya, kita bisa menggunakan segitiga Pascal. Jadi kita buat seperti ini ya, 1 di baris pertama, kemudian di baris kedua 1-1 gini kita kasih jarak ya. Kemudian selanjutnya kita akan buat lanjutannya nih ya. Jadi baris ketiga diisi dengan dijumlahkan yang atasnya 1 tambah 1, 2. Diawali dengan 1 dan diakhiri dengan 1. Nah selanjutnya lagi diawali dengan 1, kemudian ini ditambahkan 3, ditutup dengan 1. Karena dia ada 3 keping koin ya, jadi kita berhenti sampai di 3 sini nih ya. Nanti kalau ada 4 keping koin, kita tambahin 1 baris lagi ya. Nah inilah yang bisa kita pakai nih. Jadi 1, 3, 3, 1. Bisa juga diperoleh dari sini nih. Gitu ya adik-adik. Jadi inilah tabel distribusi peluangnya. Karena disuruh gambar ya adik-adik, jadi saya akan menunjukkan dalam bentuk diagram. Ya, diagram batang. Yaitu seperti ini adik-adik. Jadi untuk Z kecilnya saya masukkan sebagai absis, kemudian distribusi peluangnya itu sebagai ordinatnya ya, sebagai sumbu Y-nya. Ini juga simetris ya adik-adik ya. Kita lihat nih simetris ya distribusinya. Nah, sekarang kita akan tentukan nilai setiap peluang kumulatif yang ada di sini. Pertama, untuk peluang Z besar kurang dari sama dengan 1. Berdasarkan konsep peluang kumulatif, artinya peluang Z besar lebih dari sama dengan 1 adalah peluang Z besar sama dengan 0 ditambah dengan peluang Z besar sama dengan 1. Hasilnya adalah, kalau kita tambahin ya, peluang Z besar sama dengan 0 kan 1/8. Jadi 1/8 ditambah dengan peluang Z besar sama dengan 1, itu 3/8. Jadi kalau ditambahin hasilnya adalah 4/8 alias 1/2. Selanjutnya peluang Z besar kurang dari sama dengan 2. Di sini artinya PZ besar sama dengan 0 ditambah PZ besar sama dengan 1 ditambah PZ besar sama dengan 2 ya. Jadi kalau ada kayak gini ditambahin dari 0 ya sampai dengan 2 ini gitu ya. Nah untuk yang di depan ini ya, untuk PZ sama dengan 0 ditambah PZ sama dengan 1 itu kan kita sudah cari di atas ya, yaitu nilainya setengah atau 4/8. Jadi tinggal ditambah dengan PZ besar sama dengan 2, yaitu 3/8. Jadi peluangnya adalah 7/8. Adik-adik sebenarnya ada cara lain ya. Jadi bisa juga seperti ini nih nyarinya adik-adik. PZ besar kurang dari sama dengan 2. Itu kan artinya adalah PZ sama dengan 0 ditambah PZ sama dengan 1 ditambah PZ sama dengan 2 kan ya. Alias yang ini kan ya ditambahin. Nah adik-adik bisa menggunakan konsep dari sigma fx. Jadi sigma fx itu kan adalah 1 ya. Jadi bisa juga 1 dikurang dengan P Z besar sama dengan 3. Jadi tinggal 1 dikurangin ini nih, 1/8 ya adik-adik. 1 itu kan 8/8 ya, 8/8 dikurang 1/8. Hasilnya adalah 7/8 ya. Sama ya adik-adik. Oke, sekarang pertanyaan berikutnya. Peluang Z lebih besar sama dengan 1 kurang dari sama dengan 3. Kalau kayak gini kumulatifnya berarti dari 1 sampai 3 adik-adik ya. Jadi peluang
Z sama dengan 1 ditambah peluang Z sama dengan 2 ditambah peluang Z sama dengan 3. Jadi yang ini adik-adik nih. Ditambahin semua ya, atau bisa juga 1 dikurangi dengan P Z sama dengan 0. Jadi 1 dikurang 1/8 kan ya. Untuk Z sama dengan 0, hasilnya adalah 7/8. Nah, adik-adik inilah jawabannya ya. Sampai di sini ya pembahasan kita tentang variabel acak diskrit dan juga distribusi peluang. Bagi kalian yang masih membutuhkan contoh-contoh soal yang bervariasi, tentunya jangan lewatkan video pembahasan dan latihan soal variabel acak diskrit dan distribusi peluang. Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Salam warung matematika, matematika untuk semua.